Ini narasi saya hanya satu buy aja untuk hari ini, buy aja dengan narasi saya tuh gini, dia break di sini, mungkin dia akan turun kembali untuk mencari pullback, ya kan, mencari ya retracement dulu. Oke, ya harapan saya gini, ini harapan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Ya, itu tadi adalah cuplikan video saya yang kemarin di mana saya membuat narasi saya akan menjadi buyer. Dan alhamdulillah saat ini kalau kita lihat nih di H1, nah ini gambaran saya masih belum saya hapus, masih on ya kan. Nah, ini tepat di markingan saya di sini harga reject pullback, dan setelah ngebreak yang saya tandai ini dengan target buyer, saya akan entry di zona ini dan alhamdulillah sesuai. Jadi ini membuktikan bahwa kalau kita trading itu pentingnya membuat narasi sebelum kita entry, ya kan. Jadi begini, kemarin kan ada news ya, CPI ya kan, kalau nggak salah ada, ya kan. Nah, kenapa ya kan? Kan kalau kita lihat kemarin news ini ya turun, ya kan. Dan kalau kita lihat di USD juga hasil newsnya adalah good for USD, ya kan, hijau semua kalau nggak salah ya kan. Saya sempat ngelihat ya kan. Nah, tapi kenapa masih kekeh buy? Nah kan. Nah, bagi saya ketika saya sudah marking, ya kan. Ketika saya sudah marking dan tahu zona di mana saya akan entry dan entry-nya apa, buy atau sell, dan di situ saya akan kunci, oh saya akan menjadi buyer. Dengan syarat apa? Harus ada konfirmasi. Jikalau nanti ternyata tidak ada konfirmasi, bagaimana? Mungkin saya akan menjadi seller, tapi dengan syarat yang lebih. Oh, zona saya harus di break dulu, baru kemudian membuat konfirmasi ulang. Dan saya juga harus tahu targetnya di mana, sehingga saya tahu risk rewardnya. Jadi kemarin saya tetap kekeh buy karena apa? Lihat apa yang dilakukan oleh ini market ketika dia naik ngebreak zona yang saya tandai dan menjadi target saya memang harus di break, ya kan, di sini. Nah, kemudian dia mulai pullback. Nah, pullback di sini kita bisa juga memanfaatkan untuk scalping ya. Nah, scalping. Namun karena malamnya ada news, nah kita tunggu aja setelah newsnya itu rilis. Dan setelah news rilis, bener kan, dia langsung terjun ke sini, tapi masih ketahan di zona ini, bahkan masih ditahan oleh CE di sini, ya kan. Nah, gitu. Nah, setelah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang saya lakukan ya sama, mencari konfirmasi, menunggu konfirmasi gitu. Nah, konfirmasinya di mana? Di M5, ya kan. M5 target kemarin. Nah, ini sudah saya gambar seperti ini. Nah, target konfirmasi di M5. Nah, konfirmasi apa yang saya gunakan? Nah, cara menentukan konfirmasi pun di video-video saya sudah saya jelaskan, ya kan. Nah, ini kan ketika news, lihat ketika news ini sebenarnya chart ini menurut saya agak bimbang ya. Kenapa kok bimbang? Ya, orang USD bagus, newsnya mengatakan good for USD, seharusnya gold kan turun. Sementara di bawah dia dihadang oleh zona ini. Artinya pertama dia sempat naik atau turun ya, open, low, high, close, berarti turun ya kan, tapi kemudian balik lagi naik ya kan, tapi kemudian turun lagi, ini turun, naik, turun. Nah, kenapa kok gitu ya? Namanya newsnya itu sebenarnya pengen mendorong gold untuk turun lebih jauh, tapi mungkin para pelaku yang menggunakan aset gold ini tidak pengen jadi seller, kebanyakan masih jadi buyer. Nah, oke, terus kemudian konfirmasinya gimana? Konfirmasi yang saya gunakan adalah ini. Lihat teman-teman, di sini ada liquidity yang di sweep, yang diambil. Kalau kita
lihat juga di sebelah kiri. Nah, ini. Lihat di sini, ini liquidity diambil ini dan ini jadi liquidity juga diambil sudah. Nah, terus kemudian harga balik naik setelah mengambil liquidity. Perlu dicatat ya, setelah mengambil liquidity ada 3 candle merah, 1, 2, 3. Terus kemudian di apa namanya? Dibalas dengan candle hijau ada 4 ini. Nah, cuman yang berhasil di break hanya 2. Maka ini saya tandai inilah CSD-nya. Oke. Oke. Nah, ini adalah CSD-nya. Nah, gini. Nah, ya udah gitu. Ingat, saya sudah berada di zone yang saya marking di video sebelumnya. Kemudian ada pengambilan liquidity, terus membuat CSD. Kenapa ini disebut CSD? Karena sebelumnya mengambil liquidity. Kalau tidak ada pengambilan liquidity, ya ini hanya sekedar engulfing biasa. Oke. Nah, udah kalau gitu kita akan entry buy. Gimana? Ya di CSD ini. Syukur-syukur dapat harga terbawah, nah kan? Kayak gini. Iya, oh, salah ya. Pakai yang ini. Nah, oke. SL di mana? SL ya di bawahnya sini. Target di mana? 1/2 boleh atau langsung ke target yang kemarin kita rencanakan ya kan di sini. Nah, ini. Ini, guys. Oke. Nah, salah kayak gitu ya. Nah, gini. Nah, gini. Ya seperti itu aja sih. Dari gerakan-gerakan yang saya marking kemarin sebenarnya ya kurang lebih hampir tepat ya. Cuman ya kita memang kalau nggak punya pegangan ya kan, nggak punya pegangan narasi ya, kemungkinan akan ragu untuk entry. Nah itu. Nah, supaya nggak ragu apa? Ya kita harus banyak-banyak berlatih, sering-sering membuat narasi seperti ini. Setelah narasinya itu terbentuk nanti enak gitu. Enak guys, enak gitu guys. Nah, saya rasa untuk video kali ini cukup dulu ya. Nanti kenapa kok nggak saya nggak bikin narasi? Ini hari Jumat. Setelah menonton, teman-teman tonton aja video saya yang kemarin. Nanti coba teman-teman bikin sendiri narasi untuk hari ini kira-kira gimana. Jadi biar ada tantangan gitu. Nanti terus cocokkan hasilnya nanti malam bagaimana hasilnya gitu. Oke. Masalah entry atau enggak entry nanti urusan belakang. Yang penting bikin narasi dulu, sering-sering bikin narasi. Setelah itu berapa persen narasi teman-teman itu work. Kalau misalkan work, ya udah, berarti saya membuat narasinya benar. Kalau masih salah, ya harus dikoreksi. Oke, seperti itu aja guys ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan bila ada kata-kata yang kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.